Dia yang adalah kader partai lain yang kebetulan berkoalisi dengan pemerintah, tapi masih berpikiran untuk menjaga dan melindungi pemerintah Jokowi dari serangan para oposisi dan lawan-lawannya. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Gerindra siap pasang badan untuk Jokowi, PDIP diolok-olok. Ditulis oleh panjathadisiword.com. Habis manis sepah dibuang, perumpamaan buruk ini tepat sekali ditamparkan ke muka oknum-oknum PDIP yang akhir-akhir ini sepertinya berupaya menghancurkan reputasi Presiden Jokowi yang sedang sulit di masa pandemi ini. Adalah Effendi Simbolon CS yang sok pintar atau kemintar mengkritik Jokowi karena tidak menerapkan lockdown sejak awal COVID-19. Orang ini ingin menjadi pahlawan kesiangan atau baru bangun tidur. Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun, semua negara sudah terpapar dengan tingkat keparahannya masing-masing. Semua negara melakukan caranya masing-masing untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hingga saat ini belum ada satu negara pun yang dapat dikatakan bebas 100%. Berbagai upaya dilakukan pemerintah setiap negara sesuai dengan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya politik masing-masing. Awalnya ada negara yang langsung memberlakukan lockdown dan sebagainya. Bahkan ada yang bolak-balik melakukan lockdown. Namun hingga kini sudah berjalan vaksinisasi di seluruh negara. Namun belum ada satupun negara yang dapat dikatakan bebas dari COVID-19. Singapura yang sempat mengatakan menganggap COVID-19 sebagai flu biasa, tiba-tiba mengumumkan terjadinya lonjakan kasus lagi dan melakukan lockdown. Jadi menangani COVID-19 ini bukan semata-mata soal lockdown, karena memang tidak terbukti efektif juga. Yang efektif sebenarnya adalah partisipasi dan kesadaran penuh setiap individu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Selandia Baru. Tapi Selandia Baru bukan Indonesia. Pulau kecil itu di sebelah tenggara Australia itu dihuni hanya sekitar 5 juta penduduk. Tingkat pendidikan, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat di sini pun jauh berbeda dengan orang kita kebanyakan. Dan yang perlu dicatat, di Selandia Baru tidak ada kadrun. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sudah tepat melakukan kebijakannya. Mungkin tidak sempurna, namun itulah yang tepat untuk kondisi bangsa saat ini. Tentu tidak semua orang sepakat atau sepaham, tetapi pemerintah sebagai pemegang otoritas harus tegas dan tangguh dengan keyakinannya. Apalagi cara yang ada di benak orang lain pun belum tentu akan ampuh jika diterapkan. Belum lagi jika ada 1000 kepala dengan idenya masing-masing yang saling berbeda, dan semua memaksanya bahwa pendapatnya benar. Lalu siapa yang harus diikuti? Maka biarkanlah saja pemerintah dengan caranya, siapapun boleh saja menggaungkan usul. Tetapi setelah 2 tahun berjalan, lalu menuduh pemerintah melanggar konstitusi karena tidak lockdown sejak awal pandemi. Masih mending cara si Agus yang sejak awal pandemi memakai tangan putrinya untuk menulis surat ke Jokowi minta lockdown, pakai bahasa Inggris pula. Munculnya oknum-oknum kader PDIP yang ujuk-ujuk seperti menyerang Jokowi, memang sangat mengejutkan. Heboh, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok ingin menyudutkan Jokowi soal bandelnya COVID-19, padahal ini masalah global. Tapi pasti ada asap jika ada api. Dalam konteks kekinian ada baliho, ada kritik. Lalu apakah demi baliho lalu Presiden Jokowi harus disasar? Kok tidak nyambung amat ya? Sebagai kader partai pendukung pemerintah, janganlah seperti perumpamaan habis manis sepah dibuang. Jokowi yang sudah tidak bisa memperpanjang periodenya lagi, mungkin tidak punya efek lagi buat ngedongkrak perolehan suara partai pada pemilu 2024 nanti. Tapi jangan lantas lupakan efek yang ditimbulkan Jokowi kepada 2 pilpres yang lalu, di mana PDIP memperoleh suara yang signifikan. Itu namanya kacang lupa kulit. Di tengah posisi Jokowi yang sepertinya hendak dikucilkan kawan-kawan sendiri, datanglah kader dari partai lain yang malah dengan gagah berani menyatakan kesiapannya pasang badan untuk Jokowi. Dialah Arief Puyono, politikus Partai Gerindra. Orang yang kelihatannya sudah bertobat dari berbagai kebohongan politik beberapa waktu lalu itu, kini memberikan pembelaan kepada Jokowi yang sedang diserang oleh oknum politisi senior Banteng. Kata si Arief, pemerintah mempunyai sederet alasan hingga tidak menerapkan lockdown di masa pandemi ini. Arief menilai bahwa permintaan Effendi Simbolon dan kawan-kawan soal lockdown itu kurang pas dan tidak mencerminkan sikap sebagai anggota koalisi pemerintah. Lanjut Arief, pemerintah tidak menerapkan lockdown karena negara kita tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Masih menurut Arief, apabila lockdown diberlakukan, maka dalam hitungan minggu Jokowi digulingkan. Penulis sebagai simpatisan PDIP sejak zaman bahula, sangat malu oleh sikap dan statement Arief Puyono ini. Dia yang adalah kader partai lain yang kebetulan berkoalisi dengan pemerintah, tapi masih berpikiran untuk menjaga dan melindungi pemerintah Jokowi dari serangan para oposisi dan lawan-lawannya, yang sejak dulu tampak puas dan bernafsu menghabisi Jokowi.
Kini justru para kader partai pendukung sendiri yang sepertinya hendak menjerumuskan Jokowi supaya dihabisi oleh lawan-lawan politiknya jika dia menerapkan lockdown. Seorang kader Gerindra tampil membela Jokowi pada saat seperti ini, bahkan menyatakan siap pasang badan. Hal itu sama saja dengan PDIP sedang dijadikan bahan olok-olok dan diajari tentang bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar oleh kader partai lain. Sungguh memalukan. Megawati jangan cemberut, ini loh jawaban Luhut, ditulis Solanto Cahaya di siwar.com. Seperti yang sudah sering kita baca, dengar dan lihat, beberapa hari belakangan ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintahan terlihat gerah melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya menjadi Komandan Penanganan COVID. Dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebelumnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda, mengapa Presiden Jokowi cenderung memberi kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasari, sedangkan faktor lain pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto dipandang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertama, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka berdua. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Erlangga tetap dipertahankan untuk menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu presiden jauh lebih paham dibandingkan orang-orang di luar istana, termasuk dalam hal ini kader PDIP yang hanya melihatnya dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Semestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini tidak terlalu dipolitisir, sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anyir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali presiden memiliki pertimbangan sendiri. Kedua, ini bisa jadi keputusan politis. Secara tersirat Jokowi seperti sedang memberikan sinyal. Ia lebih condong merapat ke Golkar mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP yang secara semiotika politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham, Jokowi tidak menghadirinya, tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan didampingi Ganjar Pranowo. Kendati setelahnya Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu sangat dapat kita lihat di permukaan mereka nampak tenang, tapi di dalam sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas penunjukan duo Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati, sang ketua umum PDIP seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside. Dan hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dari seorang presiden tak bisa diperlakukan layaknya anak buah saja. Seperti yang biasa ia katakan di banyak kesempatan, kadang sang ketum PDIP itu lucu dan wagu. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi dari Luhut Binsar Panjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dilansir dari awak media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Kata Luhut Binsar pada Senin 9 Mei,
Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena Presiden menjadi panglima tertinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Menurut LBP, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Kata Luhut, penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia. Kiranya sudah cukup jawaban dari Luhut yang dipersoalkan oleh Megawati meminta Presiden Jokowi yang langsung menjadi panglima tertinggi penanganan COVID. Sebetulnya pertanyaan Megawati itu bagi yang paham juga nggak perlu jawaban kok. Sebab bagaimanapun Presiden tetap yang menjadi panglima tertingginya, sedangkan LBP dan Erlangga hanya komandan. Sederhananya kalau di company LBH dan Erlangga adalah sebagai CEO atau area manajernya lah. Laporan tetap masuk ke owner. Keputusan penting juga bumper terakhir pun owner. PDIP memang lebay. Malah milih serang sana serang sini cari perhatian. Bikin rakyat muak. Bilang aja cemburu. Habis perkara. Pinjam istilah Gus Dur. Gitu aja kok repot. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?